Yo, welcome back again to Media Madridista Podcast. Masih bersama gua Waldo Farel-Hakim dan Raul Ahmad. Ya, what a day to be shameful karena kita habis dibantai 4-0 di Santiago Bernabeu lagi dan lagi di bawah Ancelotti. Kayaknya di bawah Ancelotti 4-0 udah 2 kali berarti itu ya. Sama City juga pernah. Ya, masih itu udah pernah dan ini masalahnya di Santiago Bernabeu. Dan gua ya kalau misalnya kalian gini deh, gua mau ngasih mic-nya langsung ke Raul aja karena biasanya kalian juga udah tahu kan kalau gua udah nyampein di Madrid di Stock juga. Cuman ya pasti di episode kali ini gue juga bakal ngomongin kok, maksudnya kayak apa aja yang kurang. Ntar sama Raul gue juga ngomongin juga kayak Ancelotti dan pemain-pemain dan lain-lain. Jadi kalian bisa langsung bisa lihat perspektif lainnya mungkin dibanding Madrid di Stock yang emang gue bikin seminimalis mungkin. Ya walaupun tadi tuh 6 menit anjir gue bikin gue, dan gue 6 menit nggak gue kasih subtitle juga. Uldi itu bener-bener raw banget, udah gue kayak bodo amat dah anjir ini video mau jadi apa gitu kan. Terus kayak ya mungkin gue thank you ya by the way kalian udah mau ngapresiasi Madridista Talk juga dan masih support kita Media Madridista. Ya gue nggak tahu itu mungkin view gede karena emang pada nyari pelampiasan juga di komen gue, sama emang ada yang nargetin gue fans Barca dan emang pada ngatain gue dan gue nggak ada masalah, kayak ya udah fine gitu kan. Ya it's the game. Well done, you guys deserve it. I'm not gonna say congratulations because the season is still long. But yeah, you guys deserve the win. And ya, jadi sebelum mungkin kalian dengerin dari Raul, jangan lupa juga untuk subscribe, like video ini, dan juga para pendengar Spotify, WhatsApp, hati-hati di jalan. Dan follow juga Media Madridista di Twitter dan juga Instagram. So, gimana Ul? Match tai ini yang saya Madridista ngomongnya tuh, di Madridista saya ngomong penis tapi in the bad way gitu loh. Jadi gimana nih match ini Ul? Oke, ini kan dari POV yang gue juga termasuk sering yang ngekritik Ancelotti lah. Betul? Tapi gue juga di tadi malam itu gue pun menyadari gitu. Ini tuh bukan sepenuhnya salah Ancelotti gitu. Tapi ada, maksudnya salahnya Ancelotti tuh tetap ada gitu. Tetap ada. Tapi ya nggak salah dia juga gitu. Karena ada juga pemainnya gitu. Terutama Mbappe ini ya, maksudnya jangan, ya udah mungkin kita sampingkan golnya dulu lah, mungkin emang Mbappe finishnya atau gimana, atau kita ekspektasi terlalu tinggi gitu fine lah maksudnya. Tapi maksudnya hal hal-hal kecil kayak ngepres itu tuh, ngepres pelawan aja deh, maksudnya Mbappe tuh itu jauh lebih, menurut gue jauh lebih nggak bisa dimaafin gitu. Maksudnya lu ngepres lawan pun enggak, terus kadang-kadang dapat bola sering hilang gitu. Oke, itu Itu lu yang sorry gue potong. Itu lu nyalain siapa? Si Mbappe-nya? iya, Mbappe itu Oh ya. jelas mainnya gitu. Karena uh, di samping maksudnya emang kadang-kadang Ancelotti kan ya yang ngasih instruksi pasti maksudnya kadang-kadang Ancelotti. Tapi pasti ada juga kan yang pemain yang ngelakuin Betul, kesalahan gitu. betul. Dan itu tuh emang full menurut gue di babak pertama itu jelas banget pemain yang salah gitu. Ya mungkin emang dia adalah beberapa pemain emang role-nya ditaruh yang enggak seharusnya, dan itu tuh emang ya kayak Jude itu menurut gua Ancelotti itu udah harus stop mainin dia di sayap kanan ya, itu udah enough banget gitu. Terus gue juga nggak tahu bagaimana lu ngeintegrasin Valverde biar lebih optimal lagi, karena Valverde pun juga semalam tuh ya gimana, itu tuh under radar, maksudnya ya di bawah underperform juga gitu. Banyak orang yang nggak lihat gitu. Mungkin ada yang nyorotin lebih ke Vasquez, ada sih, tapi maksudnya Valverde pun juga belum ngasih sesuatu yang lebih gitu tadi malam gitu. Terus gue juga lebih apa ya, lebih menyayangkan lagi, maksudnya ya ini udah balik, maksudnya udah pasti lebih kesalahan ke Ancelotti gitu. Jelas maksudnya ada pemainnya juga, karena pas gak sepenuhnya salah Ancelotti gitu. Gue pun juga tahu gitu. Kadang-kadang Ancelotti ini nyebelin juga, tapi maksudnya ada sesuatu yang bisa pemain juga hasilkan gitu. Kayak kan Mbappe itu harus, atau Mbappe sih maksudnya, lu ada 2 big chance onside gitu, maksudnya itu tuh bisa jadi turning point karena momentum itu penting banget. Coba lu tuh, kita lagi ketinggalan sebelum 3-0 deh, 2-0 itu kita bisa
dapat momentum untuk Betul. at least menyamakan kedudukan walaupun nggak mungkin comeback gitu karena ini Hmm. bukan Dortmund kan maksudnya. At least seri aja gitu. Itu tuh enggak gitu dan itu bukan sepenuhnya salah Ancelotti tapi ada salah Ancelottinya juga ada gitu Betul, karena kasih tahu. Ancelotti juga ada kesalahan gitu. Mungkin Waldo juga pernah nanya, lu emang mau nyoba opsi siapa lagi emang Pak? Bener emang Hmm. gak ada opsi kayak pemain yang tinggi kayak Jose Lu yang gitu-gitu yang lebih klinis itu emang udah nggak ada. Tapi seenggaknya emang karena kita udah buntu itu Mbappe udah offside mulu itu menurut gue udah jauh parah banget karena udah melebihi batas kalau nggak salah dia sendiri 8 atau 7 ya itu Dia offside-nya. 8. 8 ya hampir. 8. Dan itu ada yang lebih parah lagi kayak udah mainnya kayak iso speed ISO kayak nggak speed lihat anjing. dia maksudnya nggak aware anjir seenggaknya aware lah nengok dikit dia Iya. Aduh, itu fuck maksudnya dia man. pun aware dikitnya pun enggak gitu tapi beberapa kali emang ada onside tapi ya finishingnya gitu-gitu lagi ada juga terus kayak kenapa lu nggak nyobain datang mainin si Endrick gitu itu karena kita datangin dia juga butuh buat sesuatu yang mengubah sesuatu kalau emang Mbappe-nya udah nggak works udah cobain gitu kenapa lu tetap memaksakan main aman yang hasilnya nggak ada hasilnya juga gitu. Lu Hmm. mau masukin Endrick pun kalah akhirnya kalah gitu. Maksudnya lu mainin Mbappe pun tetap kalah gitu. Ya kalau Endrick ataupun Arda gitu itu kita nggak tahu gitu. Ada something yang bisa lah dia lakuin atau enggak. Tapi kan at least you try gitu. Ada sesuatu yang lu cobain di situ bukan cuma gue mainin ini aja. Terus aneh banget Brahim Diaz yang cedera 6 pekan justru yang dimasukin dia di match sebesar ini yang baru pulih dari cederanya. Kenapa enggak Endrick atau Arda itu yang bikin lebih nggak make sense lagi ya di Ancelotti-nya gitu. Tapi maksudnya overall emang salah udah ini kita hancur, Mendy juga jelek, parah banget gitu. Terus ya ini emang segala aspeknya salah gitu. Dan nggak sepenuhnya kita juga nggak boleh nyalahin satu kepala doang, maksudnya kayak bukan Ancelotti doang nih maksudnya untuk saat ini gitu. Walaupun dia salah, tapi ada pemainnya juga yang salah gitu. Jadi kalau misalnya emang lu ada yang teriak miskin taktik lah, ya emang ada salahnya tapi ya lu lihat juga pemainnya sendiri lah. Lu Mbappe yang pernah lu banding-bandingin bahwa oh, ini mending jual aja Mbappe ke PSG jual Vini aja ke PSG ketukar Mbappe bahkan Mbappe itu sekarang nggak bisa nyelamatin kita padahal gue bener-bener paling confident kalau El Clasico atau Big Match udah setelah ada Mbappe ini justru Betul. nggak ada. Terus yang bikin confident gue lagi highline-nya Barca itu tuh bener-bener kelemahan Santapan enaknya Mbappe. ya. Nah Gitu. tahu ya justru ya yang seharusnya jadi kelemahan mereka justru jadi kekuatan mereka itu highlight Makanya anjir. ternyata ya justru kebalikannya gitu itu jadinya yang emang di luar ekspektasi dan emang gak sesuai rencana juga jadi ya itu Ancelotti juga nggak berani buat mainin pemain yang di bench gitu Agree. jadinya nggak nggak sebetulnya baik itu sih maksud gue pandangan gue gimana coba menurut lu bang Gue kan maksudnya lu kan emang yang paling sih maksudnya tapi kadang-kadang lebih rasional dalam membela Ancelotti kadang-kadang ya juga ya mengakui ada salah Ancelotti juga tapi ya ya benar. ada POV tersendiri tentang bagaimana match tadi malam. Gue jujur sebelumnya guys, gue cukup kaget Raul ngebela Ancelotti, terutama di Twitter. Kalau kalian lihat di Twitter tuh babak pertama, gue karena setuju sama ini, gue kaget justru kayak, hah? Raul ngomong kan kayak ya itu nggak sepenuhnya salah Ancelotti dan babak pertama dan menurut gue benar kalian bisa nonton Madrid di Stock gue juga dijelasin ya gue bakal jelasin di sini juga kayak ya bener gitu loh plannya jalan guys gitu Iya. loh menurut gue plannya jalan permasalahannya tuh cuma di babak kedua kita kalah di babak kedua menurut gue lebih tepatnya babak pertama tuh menurut gue nggak sih sebenarnya gini terlalu naif terlalu ngomong safe banget kalau bilang bahwa pertama itu menang karena ya Barcelona bisa menang dengan offside trap kan ya gue ngerti tapi secara permainan ofensif dan lain sebenarnya kita menang guys cuman karena ya kesalahan individu gitu loh jadi gue nggak bisa apa ya gue nggak bisa sepenuhnya menyalahkan Ancelotti di babak pertama tapi babak kedua yes gue bilang yes gue setuju babak kedua Ancelotti salah gitu
Ya tadi Raul juga udah jelasin, gak ada salahnya kayak lu masukin Guler, Endrick gitu kan, kayak ya coba gitu loh. Maksud gua dengan permainan formasi, dan kita selalu ngelihat orang ini kan struggle ya kalau El Clasico gitu, dan kadang strategi baru gitu kan, Iya. kadang Iya. tiba-tiba ada pergantian pemain gak tepat waktunya. Terus Hmm. sekarang juga bahkan Mbappe ganti-ganti gitu kan, itu something wrong with him, mungkin Iya. karena mental dan lain-lain. Kalau udah dari gua ngeliatnya tuh dari babak pertama itu sebenarnya, ya gue udah bilang tadi Mbappe harusnya. Tadi kan Raul juga bilang harusnya lu bisa ngontrol timing, lu bisa bikin gerakan ke kanan dulu baru ke lari gitu. Lu kan larinya cepet gitu. Maksudnya kayak it's an it's an easy apa ya? Itu tuh easy way how to handle the offside trap gitu loh. Banyak kok di SSB juga diajarin cara simpelnya. Lu bikin gerakan tipuan ke kanan terus langsung lari ke kiri gitu kan, dan banyak halnya lah gitu. Dan ya tadi lu bilang lu confident juga sama Mbappe, maksudnya ini tuh emang santapan enak Mbappe. Ya gue setuju Iya. gitu. Gue nge-tweet ini tuh waktu pas babak pertama belum kelar, dia baru offset Iya. 2 kali 3 kali. Gue bilang, Pe, lu mesti fokus man. Ini tuh santapan enak lu man. Kapan lagi lu dikasih leluasa kayak gitu loh. Lu dikasih leluasa kayak gitu, high defensive line, lu tinggal bikin timing dan tepat aja gitu. Iya. Masalahnya nih orang setelah makin buruk gue ngeliatnya tuh getting Iya. getting worse gitu. Oke, yang pertama Benar-benar. tipis, kedua oke kita dianulir karena itu tipis juga, ketiga agak agak buruk, kok keempat lah kok jadi makin ini, kelima lah kok jadi makin lebar, kayak hah, ini berarti Iya. gue ngeliat kayak ini udah kena mental sih nih orang gitu loh, udah kena mental banget sih, gagal gitu. Apalagi ada yang onside kok bisa finishingnya man, come on gitu loh, kayak Iya. kok bisa sih lu. Dan banyak, semuanya tuh nggak cuma Mbappe, by the way, gue Vinicius juga gue bilang kok lu bisa nggak ngincer tiang jauh, kenapa tiang deket Iya. gitu kan. Itu yang gue kesel, kenapa lu tiang deket dan ngarah ke kiper padahal lu bisa tiang jauh. Sayang banget gitu loh. Babak pertama tuh menurut gue tuh bisa killing the game, udah tuh. Menurut gue Iya. udah menang pasti, gue yakin banget. Sorry itu saya fans Barcelona, cuman ya gue akuin offside trap mereka tuh lagi on fire banget. Dan permasalahan Ancelotti ya banyak banget kan yang udah bilang Ancelotti out. Ya kalau gue pribadi kan, ini kan kalau Raul kan emang ya maksudnya lebih, tadi kan Raul bilang gue tuh lebih kayak bisa dibilang apa sih bahasa itu tadi, Iya, dari tengah-tengah atau yang bisa di bisa. tengah-tengah, Iya. ya kan. Gue pribadi kan selalu bilang ya emang musim ini musim terakhir Ancelotti, even dia menangin UCL pun juga ya, walaupun menurut gue impossible ya, cuman Iya. dengan squad kayak gini, dan ya gue menurut ini musim terakhir Ancelotti gitu. Dan apa, eh ya sekarang permasalahannya balik lagi kan, kita udah pernah bahas, sekarang kalau misalnya mau ganti Ancelotti di tengah-tengah terlalu riskan. Iya. Terlalu Bener. riskan, tapi Emang bukan berarti harus. gue bilang nggak boleh. Ya kalau lu mau berani handle lagi diri lu dengan kayak era Lopetegui, Solari dengan berganti-ganti dan lu siap-siap mental, ya silahkan gitu. Cuman ya menurut gue terlalu riskan gitu loh, terlalu riskan aja gitu loh, terlalu riskan lu ngemecat dia di tengah-tengah kayak gini. Ya gini, gue ngerti kita mainnya jelek, tapi secara garis besar kita tuh baru kalah 2 kali di musim ini. Tapi tetap gue ngerti standar kita tuh tinggi kan. Kok permainan masih kayak gini aja monoton ya? Gue setuju, I agree with that gitu. Kok masih nggak ada perubahan dari Ancelotti? Ancelotti pun juga press conference punya biji banget nih orang nih, dia bilang oh kita terakhir kali kalah 4-0 Barcelona menang UCL dan La Liga. Oke fine, all that gitu. Gue ngerti banget, iya. Ya udah lu bisa buktiin gak gitu aja, maksud gue kayak Iya. gue respect sama dia, maksudnya emang gue nggak menyalahkan dia ngomong itu, dia harus ngomong itu menurut gue di saat tim lagi ngedown sebenarnya, karena ya dia masih percaya dan mentality dan motivasi gitu. Karena nggak bisa kalau bilang oh Hmm. enggak musim kita berakhir, oh itu udah fucked up banget menurut gue, itu udah fucked up Iya. banget. Kalau kalau ya manajer itu kan kayak jenderal atau komandan ya kan, kalau komandan aja udah nggak semangat buat Nggak bertarung, yakin. Iya. iya, dan gak yakin, ya gimana mau lanjut gitu loh gitu kan. Iya, benar benar. Dan tadi dari Madrid Zone juga gue ngeliat ada beberapa pemain yang ngerasa emang udah eranya berakhir. Ya emang kita juga udah bilang emang musim ini udah terakhir gitu, emang udah harus ada perubahan, musim depannya udah harus ada Xabi Alonso. Jadi kalau lu bilang ke gue gini kan, banyak yang nanya juga kan kayak kok lu masih banget sih bang jadi penyepong Ancelotti gitu kan, kok lu masih kayak ngebela Ancelotti banget sih bang gitu kan. Apa sih, kayak apa sih ngebuat lu ini. Gini guys, gua tuh cuman kesel sama, ya mungkin karena gua tuh emang ngerasa Ancelotti tuh one of the best, ini buat gue ya,
bukan Raul, maksudnya gue nggak tahu kalau Raul, cuman kalau gue one of the best coach itu menurut gue ya Ancelotti, karena gue selalu bilang kan kenapa Ancelotti tuh nggak deserve lu katain mediocre gitu, even lu jelek-jelekin gitu, karena man, you see what he achieve gitu loh. Dengan squad tanpa Karim Benzema dia bisa menangin UCL, Ramos Betul. Varane cabut dia bisa menangin UCL, minta right back gak dikasih, center back seadanya tanpa Courtois gitu. Itu anomali guys gitu loh. Jadi gue tuh Iya. cuman lebih gak terima orang mengatain Ancelotti tuh pelatih jelek, pelatih mediocre di saat lu selebrasi kemarin kita menang UCL gitu. Iya. Yang sebenarnya impactnya juga dari dia. Nah itu gue nggak terima banget gitu, kayak lu tuh terlalu apa ya? Gue nggak tahu bahasanya apalagi naif atau ya I don't know. Gue cuman kesel di situ doang. Cuman kalau misalnya dalam hal match dan lain-lain ya, kalau gue bilang emang bener ini salah Ancelotti, salah Ancelotti. Ya contoh laga kemarin menurut gue itu laga kemarin tuh ya tadi gue udah jelasin kan, babak kedua tuh harusnya lu udah ada pergantian at least gitu, Iya. bisa telat Modric dan lain-lain, dan tadi Raul juga jelasin bahkan lebih detail ya, Mbappe ada kesempatan padahal pas kita kalah 2-0 bisa jadi turn back tuh, turn point, gue yakin Iya. banget itu turn point, cuman Iya. gagal. Ya ya begitulah kan, kita Ya, juga menurut gue ini juga kalahnya sebenarnya ya mungkin emang masih panjang sih, tapi Barca yang sekarang tuh bukan Barca yang era Xavi sih ya. agree Yang agree emang yang kelihatannya ya presentasinya harusnya di tiap match bakal menang terus karena harusnya. pelatihnya Flick sekarang bener Iya. lebih tahu. Jadi makanya emang sebenarnya sebenarnya pun di El Clasico jilid pertama tuh juga ini tuh jadi deciding buat ke depan yang bakal menangin La Liga sih menurut gue. Jadi makanya kita kalah tuh sebenarnya tiket yang mahal banget sih buat jadinya buat ke depannya, Turn maksudnya back ya, ya emang ya. masih panjang sih, tapi kita harus ingat ini bukan Barca yang dulu yang sama Oh, si oh, Xavi oh. ini. Karena gue juga ngelihat kalau di yang Barca sebelumnya gimana gitu. Tapi yang sekarang tuh beda gitu. Dan ya sama aja kayak yang lu semalam gitu. Ya kita kalah 2-0 nih. Tapi Barca bukan Dortmund anjing. Iya benar Beda. benar benar benar, maksud gua Barca bukan Dortmund bener, dan pelatihnya Iya, tahu pergantian yang tepat gitu kan, lu betul. risahin malah nambah back. Nah kalau Hansi Flick kemarin ya Ngontrol dia itu sih. masukin Frankie De Jong gitu Iya, buat betul lebih betul. ngontrol. Gue setuju Itu gue sama lu. sebenarnya gue pengen nge-tweet, tapi gue udah terlanjur kesel jadi nggak kepikiran. Tapi gue kan itu nobar kan sama temen-temen gue kan. Iya iya. Justru dia itu orang-orang ini tuh jadi De Jong main kalah. Gue justru dia mikirnya Enggak, justru seharusnya ada De pembeda. Jong nih justru lebih Pembeda. ngontrol. Dan itu tuh setahu gue jadi itu kalau nggak salah beberapa kemudian gue nggak tahu ya, gue nggak inget maksudnya Modric dulu masuk atau setelah De Jong baru Modric masuk. Itu tuh Enggak, juga jadi De Jong dulu masuk baru Modric. Soalnya De Jong tuh babak kedua langsung diganti Fermin Lopez. iya itu ya. Itu jadi iya emang itu kelihatan, gue juga yakin pasti ini orang Flick masukin De Jong, dia pengen ngontrol pertandingan lebih belum ngontrol bola dan possession maksudnya Betul. lebih banyak gitu. Itu ketahuan banget karena Hmm. selama babak pertama pun emang possession lebih unggul dari kita, maka itu Hmm. jelas, jadi makanya dia nggak punya kontrol. Dia Hmm. butuh pemain yang bisa ngontrol. De Jong itu orangnya. Nah, terus dan salahnya itu yang bikin makanya gue bilang Ancelotti ini kayak bunuh diri. Dia narik Tchouaméni keluar, masukin Modric, tengahnya bolong. Makanya abis itu kita banyak kebobolan. Itu salah Ancelotti juga tuh Hmm. pemainnya. Itu makanya yang bikin kita kebobolan. Kesalahannya dia tuh ngebuka lumbung lini tengahnya jadi yang tadinya harus dijagain Tchouaméni dari awal gitu. Dihilangin orang. Makanya kita kebobolan. Itu sebenarnya salah Ancelotti juga di situ. Bentar, gue Terus coba. yang Terus lanjut. yang bikin gue lupa ya, gue juga kaget tiba-tiba kenapa Fran Garcia masuk gitu. Terus kalau misalnya emang lu berani gitu dari awal aja gitu lu mainin Fran Garcia, karena nggak ada nggak ada perubahannya juga. Lu memasukin dia tiba-tiba, kita kalau misalnya udah 3-0 ya tiba-tiba 3-0 ya. baru dimasukin Fran Garcia, gunanya apa, maksudnya gunanya tuh apa? Itu ya maksudnya yang bikin itu kesalahan Cowok itu di situ gitu. Enggak, by the way itu yang soal Tchouaméni Modric itu diganti. Tchouaméni itu diganti Modric pada saat udah 2-0 duluan Barcelona. Si Lewandowski udah nyetak 2 gol. Cuman ya Oh tadi bener gue setuju, itu kok tengahnya bisa nganga gitu, bisa kosong, si Casado iya. bisa dapat gol pertamanya si Lewandowski tuh. Itu menurut gue yang gue bingungin sih, kan sebenarnya ya banyak yang bilang termasuk lu kan itu salah Mendy kan. Mendy offside trap awareness-nya gue setuju. Kok lu Iya. offside trap awareness-nya nggak ini sih gitu loh. Iya. Dan Madrid kan sebenarnya nggak se-high defensive Barcelona banget tuh masalahnya kan. Nggak Iya. se-high yang sampai mereka tuh sampai deket garis tengah banget kan kalau Barcelona kalau ngepres. Nah,
Itu yang gue lihat tuh kayak nggak cuman itu sih, kayak kok bisa Militao tiba kecolongan gitu kan. Itu masalah juga gol kedua kok Militao bisa kalah areal duel, timing lompatnya kok bisa salah sih gitu loh. Malah Iya, malah Lewandowski yang lebih tepat dapet gitu, lu malah lompat duluan gitu. Jadi kayak ya nggak sepenuhnya salah Militao juga kalau gol kedua. Ya Vasquez kok di mana yang di track, malah si Bellingham yang iya, ngejaga situ. betul. Dan apa namanya, ya benar tadi soal Frankie De Jong ya, kayak emang gue ngeliat emang pada saat Frankie De Jong masuk, anjing ini mah ketahuan udah mau main possession, soalnya kan tadinya pas ada Fermin kayak maunya buru-buru cepat ke depan ke depan ke depan gitu kan, kayak lebih dikontrol. Iya, Sekarang nih dengan Frankie juga apalagi dijaga defense-nya gitu kan. Dan eh apa namanya, dan itu kelihatan gitu. Gue sebenarnya tuh di saat pas Frankie De Jong masuk, gue sebenarnya gini, gue mengkritik Ancelotti pada saat ini udah tinggal 1-0 nih, hmm, gara-gara Frankie De Jong. Harusnya lu udah bisa ganti. Menurut gua di situ. iya, Gantinya siapa? Ya menurut gua harus ada pengertian. Mungkin Modric bukan ganti Tchouaméni, mungkin ganti Valverde atau siapa gitu loh, iya, atau misalnya Guler masuk gitu kan. iya, Permasalahannya tuh gua ngerti Ancelotti kenapa nggak sepunya beraninya kayak lu bilang kan. Ancelotti nggak berani kan, nggak iya, berani buat ganti pemain. Gue setuju karena gua ngeliat dia nungguin dulu nih Hansi Flick mau ganti siapa. Oh, oke, dia ganti Frankie De Jong. Nah, tapi gue yakin dia juga kaget. Fans kita pun juga kaget ya. Tiba kalau Lewandowski kecolongan gitu, tengah-tengah lagi iya, gitu loh. Tengah lagi gitu loh. Yang dimana menurut gue ya emang banyak yang bilang kan ininya Madrid nganga ya. Cuman emang dari babak pertama kalau kalian lihat tuh kedalaman Madrid tuh Valverde dan Tchouaméni itu udah bagus banget. Barcelona tuh minim peluang di depan gitu kan betul. babak pertama. Hmm, Tapi benar itu itu. yang bisa anjing kecolongan gitu loh. Nah, kaget kan dia tuh, kaget, shock. Gua habis itu tiba-tiba ya udah coba ngeliat kontrol lagi. Nah, itu gue mikir kok lu nggak langsung ganti, ganti siapa kek gitu kan. Diganti, nggak diganti, gue lagi lawan dosi kedua dan seterusnya etc. Dan akhirnya ya udah gitu kayak. Gue juga selalu bilang kan, maksudnya ke fans Madrid bahkan episode sebelumnya, ya kalian bakal sabar aja sih, musim ini pasti bakalan banyak bad game, winning luck gitu, kayak ya akan terjadi gitu. eh dan ya benar sih, maksudnya kayak musim masih lama. Gue bilang juga kan kayak ya udah sih, maksudnya kayak gue tadi bahkan bilang ke Raul juga ya, gue sebenarnya kalau ngelihat match ini tuh lebih kesel, bukan 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 apa ya, bukan 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 yang kayak kok lu tolol banget sih gitu, kok lu tolol banget gitu, karena gue pernah ngelihat Madrid dibantai 4-0 tuh lebih parah dan bahkan Iya, gak ada creativity sama sekali. Ya itu ya di zamannya Xavi waktu itu, Aubameyang gitu kan, di Santiago Bernabeu juga pakai baju hitam, Ancelotti pakai sosokan El Racik El Mantra apalah, tiba Modric jadi iya. false nine. Terus kayak anjing, ini tuh sampah, itu match tersampah menurut gua karena Madrid gak Betul. benar-benar bikin peluang Karena sama emang sekali. emang bener-bener nggak jelas, bahkan Valverde sampai ngejar bola dari tengah Betul, ke depan gitu kayak betul. saking nggak ada orangnya. Karena kalau yang sekarang kalau masih Babak ada yang pertama aja gitu loh, ngerti gak sih? iya, iya, maksudnya Kita kesel di babak pertama aja kan, maksudnya kayak gue sepanjang babak pertama nggak, ini bisa anjing sumpah, lu tinggal timing man gitu loh. Jadi gue iya, kayak ih anjing, kita kalah babak kedua, walaupun ya gak bisa gue bilang babak pertama kita menang karena offside Barcelona lebih powerful gitu kan. iya, iya. Jadi ya gitulah. Terus maksudnya kak, gue nggak tahu ya ini ada atau enggak ya. Gue karena gue nggak ngeliat-liatin karena gue udah terlanjur kesen dan lebih pengen banyak-banyak ngoceh gitu. Tapi kalau misalnya ada yang bilang kita kurang kreativitas atau gimana, kurang kreativitas dari mana anjir? Itu pemain modelan Vinicius, ada Bellingham, ada Mbappe. Hmm. Itu dan itu tuh masih juga salah Ancelotti, kenapa lu nggak bisa maksimalin pemain segininya gitu. Hmm. Dan kalaupun emang udah buntu, Hendrik atau Arda itu yang nggak bisa gue terima sih. Iya, Bahkan iya. 1 menit atau gue nggak tahu ini pemanasan atau enggak ya. Itu yang nggak bisa diterima sih. Tapi by the way gue pengen nanya juga deh, kalau misalnya nih anggaplah Rodrigo itu nggak cedera, menurut lu ada perubahan dan perbedaan permainan Oh, gak? Dan anjir. ini by the way ngomongin soal Bellingham right mid ya. Karena kan gue nge-tweet sebenarnya midfielder ini udah cocok. Kenapa alasan Bellingham dijadiin right mid? Ini kelihatan banget Ancelotti berarti nggak mau terlalu push push banget dan emang mau ngejaga pressing Barcelona dan overlapnya Rapinya dan Rapinya yang menusuk ke dalam sama overlapnya Balde kan.
Gue Iya, ngelihat, iya. oke, gue ngerti deh, fine, gue ngerti deh Bellingham taruh di right mid gitu. Yang gue nggak terima tuh adalah ya kenapa babak kedua kok lu nggak ada perubahan taktikal formasi kayak at least gitu loh, biar Bellingham nggak main di right mid gitu, biar lebih Iya, di attack di depan jadi di bait sentral atau Kayak gimana Celta ya. Vigo aja jadiin bait gitu kan. Kok nggak dilakuin gitu, Iya, karena iya. menurut gue babak kedua nih si Flick udah ganti ke Frankie De Jong, which is berarti mereka bakal lebih ngontrol gitu loh. Dan Rodrigo nggak ada di situ kan. Banyak yang bilang tuh ya sebenarnya musim ini menurut gua Rodrigo so far emang nggak gol dan asisnya nggak kelihatan. Cuman ini by the way gua nambahin juga, sorry ya, kan ada yang nanya bang kapan bikin video Madridista tentang Rodrigo, harusnya posisi apa dan lain-lain. Karena menurut gua kayaknya sepanjang musim ini gua ngeliat Ancelotti udah mulai paham dan mainin Rodrigo tuh jadi wide playmaker guys sebenarnya. Gua ngeliat dia lebih banyak aksi, emang gak asis tapi setup build upnya dia lebih banyak sekarang dibanding dia cuma nunggu diem doang di kanan terus kayak nyari Iya, iya. posisi, biar nggak offset dan lain-lain. Dan menurut lo kalau ada Rodrigo gimana? Kalau misalnya di match itu ada perubahan dan perbedaan kah? Iya sebenarnya emang ini sih emang nggak ada yang aware, nggak ada yang ngebahas juga maksudnya kalau seandainya ada Rodrigo, karena menurut Betul. gue kayaknya ya kayaknya bisa, maksudnya seenggaknya kita lebih jauh lebih ngancem atau offside, bahkan dia bisa lebih aware dari posisi offside daripada Mbappe, karena ya maksudnya Iya. Rodrigo ini emang speednya nggak sekencang Vini sama Mbappe gitu. Karena emang dia kayak, tapi harusnya yang sangat gue tiap nonton ya dia tuh selalu aware sama bagaimana gimana posisi-posisi lawan yang gue liatin, karena Betul, betul. Rodrigo ini setelah gue kulik-kulik gue lihat juga bukan IQ-nya tuh nggak yang blow on gitu lah maksudnya. Kayak, Iya, 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 iya. ya Iya, maksudnya iya, iya, dia iya. dia masih bisa Dia masih, mikir iya, gitu, iya, I know, I know. intelligent player gitu maksudnya. Makanya kayaknya bisa, karena ditambah dia tuh bisa main di ruang-ruang sempit, dan kemarin tuh Betul, kalau udah pocket space bener. betul, karena kalau dia kalau udah lolos sekali gitu, kalaupun larinya emang lari nggak sekencang Vini apa Rodri, tapi kayak Vini atau Mbappe gitu, tapi dia biasanya menang gitu. Itu kayak kejadian yang pas gol lawan City yang UCL kemarin, gak usah yang Iya, terakhir iya, iya. yang dikasih Vini itu, yang seingat gue Dia tuh itu. bisa gocek di ruang sempit sih. Itu dribblenya dia tuh uniknya Iya, itu bener. Yang kayak waktu Atletico yang menit-menit akhir tuh yang kita akhirnya extra time ya apa sih? iya, iya. Yang waktu itu tuh ya kayak gitu-gitu sih makanya bang. makanya emang kayak Courtois sama Rodrigo nih emang bener-bener kerugian gede banget sih itu. Hmm. Sayang banget sih, maksudnya itu gue nggak tahu ya bagi ini yang bisa gimana gitu, mungkin gue sebenarnya ada sih mulai muncul tuh tentang Pintus, cuma gue nggak terlalu tertarik atau gimana, kenapa kenapa jadi Pintus mulai jadi problem di sini. Gue juga Hmm. itu gue belum terlalu ngulik tuh, karena gue Gue uh, juga iya, iya, iya. ada masalah lain, maksudnya Hmm. maksud gue belum, karena Terlalu kenapa. banyak Iya, masalah iya sampai terlalu banyak, mau, karena eh kan enggak, kenapa yang di blow up tuh Pintus, mungkin emang ada problem kayak dari eh, latihan dan lain-lain. Tapi kan ini iya permasalahan dari laga gitu loh maksudnya. iya mungkin atau latihan fisiknya katanya, gue juga belum baca sebenarnya sih, tapi Oh, itu tuh beberapa kali gue liat sempat ke blow tuh kayak si Pintus gitu. Ya karena yang gue tahu tuh Pintus dulu tuh bagus, maksudnya dia tuh visio bagus gitu, hmm. pelatih fisik bagus, tapi kenapa sekarang jadi masalah gitu. Itu yang bikin gue bingung lagi, karena yang diagung-agungkan orang dulu sekarang disalah-salahin, itu tuh Betul. yang jadi Ya itu. pertanyaan gue itu. Itu kan tadi gue bilang makanya maksudnya terlalu banyak orang yang mau ngambing hitamkan gitu. Tadi off record gue bilang terlalu banyak orang tuh mau ngambing Iya, hitamkan, mau ngelampiasin aja gitu. Karena ya iya. gue nggak tahu kalian ini bocil atau gimana ya. Ya sebenarnya nggak ada salahnya sih kalau kalian emang mau ngambing hitamkan, silakan, itu hak kalian. Cuman kalau menurut gue ya kalau misalnya ngomongin laga ini ya semuanya salah gitu loh. Even Hmm. pelatih, pemain, semuanya itu mainnya jelek gitu. Ya di babak kedua terutama gue tetep bilang babak kedua karena gue masih nggak terima men. Babak pertama tuh anjing, itu kalau misalnya kita udah 2 gol ya, 1 gol deh at least menurut gue tuh kayak ya begitulah. Sampai ada meme kan Ancelotti ke Flick kayak 1 gol aja play, itu lucu banget lagi anjing kata gue. Bangsat aja, cuman ya musim masih panjang. Lu udah mau bahas apa lagi? Gue juga bingung nih mau bahas apa lagi ya by the way ya. Oh ya tadi kan juga banyak yang gue bikin tweet soal kalau kalian ada unek-unek soal match ini silakan disampaikan aja. Dan juga di video gue juga bilang gitu. Tapi ini akhirnya nggak gue munculin
Karena menurut gua, sorry banget nih ya, lu bisa deh nyalain gua, lu bisa marahin gua nggak apa-apa. Karena menurut gua kebanyakan komentar kalian tuh rada mirip sebenarnya, cuma beda Iya. kata-kata aja. Ya ada yang bilang Ancelotti lah tadi, makanya tadi kita udah bahas semuanya kayak Ancelotti. Ada yang bilang nih kalau misalnya Rodrigo yang nendang mah pasti gol. Ada yang bilang kayak ini, makanya gue simpulin jadi satu guys, karena gue kaget ngelihat tweetnya anjing 200 komen bangsat. Ini mah ngelampiasin semua ke sini anjing gitu loh, ngelampiasin semua ke sini gitu. Jadi kayak ya udah gitu maksud gue. Em Ya musim masih panjang. Iya, tapi maksudnya menurut lu tadi kan Apa? emang gue belum lu kan belum ngasih ini. Kalau Rodrigo main gimana? Oh iya. Ya sebenarnya udah mirip kayak lu sih bener. Tadi kan makanya gue bilang mungkin dari transisi di midfielder dalam di bagian dalamnya bisa ada perubahan kan. Ya sebenarnya Brahim Diaz bisa di situ. Cuman bedanya Brahim Diaz sama Rodrigo menurut gue mungkin Rodrigo itu apa ya, lebih bisa ngelakuin one to passing pendek di ruang sempit gitu loh. Ya, ya. Dan sebenarnya itu bisa kalau dilakuin sama Madrid pada saat kalau misalnya posisinya bukan lagi babak pertama ya. Babak pertama kan itu benar-benar high defensive line banget kan. Nah itu kalau misalnya lagi 2-0 sebenarnya, misalnya kayak lagi 2-0 kan, itu mereka agak mulai mundur tuh Barcelona. Nah nyari-nyari space kayak gitu, kadang transisi buat nyerang ke tengahnya juga ada gitu loh. Ya butuh banget Rodrigo gitu. Kadang ya dia kan, ya tadi gue setuju sih soal dia lepas dari offside trap, itu menurut gue yang bisa jadi Ya. pembeda dari dia gitu. Karena lu, ya tadi gue udah bahas deh, kayak maksudnya ada kok Mbappe tuh at least seenggaknya mikir dalam otaknya, gue udah 3 kali offset nih, apa yang harus gue perbaikin? Oh gerakan gue, makanya kayak lari nyamping abis itu langsung geser kiri gitu kan, itu bisa tuh Iya. kayak gitu. Atau lu ke kanan geser terus langsung lari gitu bisa juga. Karena Barcelona tuh serapat itu, hampir deket garis tengah, lu Iya, tuh lari dari belakang garis tengah, lari tuh mungkin masih bisa predictable gitu loh. Banyak banget bola-bola enak, bahkan Vasquez dapat gitu kan. Vasquez punya bola enak juga ngasih, tapi ya ya begitulah. Gue udah capek juga sih. mungkin sebagai penutup kali ya kita sekalian preview aja sekalian karena Oh udah ya, banyak yang kita next. karena kita biasanya tuh selalu habis match kan. Karena di tanggung ini emang lumayan Iya nih ya. lagi ada Valencia sama Milan Milan. Milan Terus ya. sebenarnya Sasuna pun juga lagi lumayan keras nih karena dia tuh yang ngalahin Barca tuh kemarin tuh 4-2 tuh. Iya. Makanya Cuman menurut gua mm, layak nih kita preview sebentar lah. oke boleh boleh. Gimana menurut lo nih Valencia, AC Milan? Next tuh bakalan lawan Valencia away, Milan di kandang, dan juga Osasuna di kandang. Sebenarnya Iya. kalau misalnya ngomongin Osasuna, iya dia lagi bagus banget di top form banget ya. Dia bahkan di atas Valencia nih sekarang peringkat 9. Valencia tuh peringkat 20. Valencia Iya, peringkat iya, 20. Iya, dan sekarang lagi seri lawan iya, iya. Getafe. Sekarang lagi main lawan Getafe. Ya, ini pasti gue udah yakin pasti ada tweet tuh Madrid menang terus another day another Ancelotti save. Lu tau gak sih Twitter orang yang namanya Kaikser itu, yang gue bilang nih orang nih selalu Oh ngeritik iya, Ancelotti itu itu. sih itu adminnya si Infinite Madrid tuh, Bukan, yang jadi lagi tuh gini, pakai. sebenarnya tuh ada dua akun, namanya rada mirip, Kaiser sama Kaikser. Nah, Kaikser T8. Tapi kayaknya iya deh, kayaknya dia Iya mantan kayak Martin admin. enggak, iya kayak yang pakai X itu, iya gue tahu, yang Tahu suka kan? ngamuk-ngamuk kan yang Iya, yang biasanya makan. overreactive itu kan. Iya overaktif ya. Nah, ini by the Iya way dia guys. itu salah satu admin Tapi kayaknya Infinite Madrid. udah enggak deh kayaknya. Kayak setahu gue udah Iya enggak deh. dia ngasih tahu katanya lagi vakum dulu, dia pernah ngasih Oh, clarify soalnya. oke. Iya, by the way ini kalau kalian Itu nggak tahu, dia. ini ya omongan ini sih, maksudnya kalau kalian mau follow itu ada Twitter namanya KAIXER, itu gambarnya Toni Kroos. Nah, terkadang gue dulu kan gue ngefollow dia karena ini setara sama gue, karena dulu kan zaman Zidane gitu kan, kayak anjing ini tuh harus keluar gitu loh, kayak dia tuh ngekritik itu kritik parah banget. Cuman gue sekarang ngefollow ngefollow dia dan tweet dia, ngeliatin tweet dia kadang, kalau apalagi gue pakai media Madridista kan, itu Ya, tuh ya. kadang kayak ini orang overreaktif. Oh, kadang overreaktif banget. Cuman kadang gue masih butuh dia untuk apa, karena buat hati gue nih tergeser bilang oh enggak, Madrid masih main aman kok. Enggak, kalau Madrid sampah mah sampah aja gitu loh. Nah gue butuh kadang Iya. antagonis ini gitu loh, orang antagonis ini gitu loh. Tapi terkadang pas gue liat tweetnya, anjing gak, ini ada agak overreactive. Kadang dia bilang kayak Vinicius the worst player on the planet, tiba-tiba Vinicius nyetak Iya. gol dan assist, kayak oh my god, Vinicius Oh, apa sih Ballon anjing, udah lah d'Or. tai. Iya udah diem aja dah, anjing. Terutama Kadang-kadang iya dia ngeselin sih emang kan dia
kalau dilihat lucunya ada lucunya Iya, kadang-kadang dia iya. ngagung-ngagungin Mbappe terus ngebandingin Oh, ke Vini terus kalau Vini lagi bagus terus dia agung-agungin dijelek-jelekin iya, iya. Mbappe Coba ya, itu itu lucu lucu. banget, itu lucu banget. Iya. Maksudnya Lucu sih lucu emang. tapi kayak kadang gue butuh dose of that tweet gitu karena buat ngatain Ancelotti, buat ngatain board, ngatain pemain gitu kan. Ya kalian bisa langsung Betul. follow lah itu out of ini ya. Cuma by the way kita next lawan Valencia di peringkat 19 sekarang. Oh, baru nyetak gol nih Valencia by the way. Nah, Naik dikit peringkat 19 ya harusnya lagi kita bisa harusnya. Dan tadi gue bilang bakalan ada tweet, oh another day, another Ancelotti save his ass by the player, bla bla bla. Gue udah yakin bakal ada tweet kayak gitu. Ya, gue sih harusnya ngerasa ini kemenangan ini penting banget, harus menang sih. Maksudnya biar hmm. ya nggak kacau-kacau banget lah mentalitas tim gitu loh. Jadi kayak justru gue nggak tahu ya Barcelona tuh next lawan apa ya? Gue berharap sih Barcelona itu justru kalah next pertandingannya karena ya beda sih, nggak lawan Espanyol Dia bisa lawan lah. Spanyol. Kalau Madrid kan kadang Tapi misalnya abis menang Real Sociedad lumayan itu. abis Espanyol, oh iya Real Sociedad. Cuman Barcelona itu kan beda sama Madrid sih. Karena Madrid kalau abis menang El Clasico, oh langsung, wah menang. Tiba-tiba kalah lawan Osasuna, anjing kayak ya begitulah kadang Madrid ya. Cuman lawan Milan sebenarnya tuh trennya lagi lumayan buruk ya. Kalau gue lihat, ya harusnya sih Itu mah bisa ya. itu bisa menang itu match. Ya gue pede sih kalau UCL kayaknya Milan nih. Ya gue berharap gak ada struggle kayak harus kebantai dulu kayak Dortmund 2-0 terus Ya, baru kayak ini, enggak, jangan lah gitu kayak betul. nih. Abis itu ada jeda internasional ya. Oh ya bagus sih sebelum lawan Liverpool jeda internasional dulu ya. Leganes habis itu langsung Liverpool. Dan ya let's see guys, mungkin di jeda internasional itu kita bakal balik bakal balik lagi take karena biasanya kita kan emang jeda internasional banget nih podcastnya. Dan ya by the way, lu ada tambahan gak mungkin lawan Valencia dan Milan gitu? Udah sih tapi emang cukup bahaya sih lawan Valencia nih. Ini tim Biasanya iya. agak-agak Getafe nih haram-haram gol yang biasanya biasanya kalau misalnya ini pasti golnya di bawah-bawah nih misalnya atau susah lah masa kita banjir gol lawan Valencia Iya terus biasanya 1-0 2-1 gitu ya. betul. Kalau lawan Milan udah pasti menang lah gue yakin. Tapi emang agak tricky juga sih Osasuna sih kita lihat aja nanti. Harusnya menang ya. Tapi Osasuna juga lagi oke sih. Osasuna Osasuna tuh tapi abis masih enggak deh, abis Milan itu ya. Iya abis Milan Osasuna ya. Betul. Ya itu dia lah guys, mungkin dari episode kali ini karena udah capek miso-miso. Ini benar-benar masih, ya bisa dibilang masih belum sehari dari Madrid lawan Barcelona gitu. Karena kita tag jam Iya. 10-an. Udah capek, udah mentally drain, capek. Apalagi besok juga masih kerja, ada yang Iya. ngampus, Di ada yang Senin. iya udahlah maksud gua kayak kalian terima aja, emang dibantai gitu ya udah gitu, emang kita kalah gitu. Daripada lu ngeladenin malah bikin capek gitu kan. Udah terima, iya bener gua kalah gitu. Udah gitu aja, Bro. Gak ada yang tahu sih sebenarnya akhir musim, bener sih. Ya sebenarnya Ancelotti ngomong gitu ya mungkin dia juga bilang ya gua atau karena emang gak ada yang tahu sih ke depannya. Tiba-tiba kita bisa Betul. menang apa, tapi ya nih Intercontinental tuh jadi nggak sih anjing? Gue juga baru ingat lagi. Intercontinental tuh Piala Dunia antar klub Desember jadinya ya. Piala Super Spanyol Januari ya. Pokoknya jadwal banyak dan ya kalian bisa lihat dari muka-muka kita udah capek. Dari ya thank you semuanya udah pada dengerin, bahkan juga nonton by the way yang di YouTube dan juga di Spotify. Jangan lupa untuk follow kita di Twitter dan juga di Instagram. Thank you buat 100 1100 followers. Dan tadi gue liat kayak pas lawan Barca udah nambah 1000 lagi, 101. Iya. Jadi kayaknya gue gak tahu itu fans fans Barca atau fans Madrid juga baru pada tahu kita by the way, what's up gitu kan. And yeah, see you guys there and goodbye.